Selamat pagi suster, Bapak Ibu guru dan karyawan serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Sebelum kita memulai ibadat pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita, menyiapkan sikap kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengangkat Yesus sahabat seperjalanan kita. Berhadapan dengan dampak COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya, kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit, terlebih situasi saat ini yaitu pandemi COVID-19. Maka dalam ibadat hari ini, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop kitab suci dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, terlebih pada saat masa pandemi COVID-19 yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, putus asa, dan kehilangan harapan. Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan anak-anak yang terkasih, sebagai manusia yang rapuh dan akan dosa, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan berseru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Bapa, pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, dan karyawan, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga suster, Bapak Ibu guru, karyawan, dan anak-anak semua dapat tetap sehat, tetap semangat. Nah, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut dalam hidupnya? Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa bimbang dan tidak pernah merasa ragu-ragu? Siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah dalam hidupnya? Secara jujur, kita mengakui meskipun kita adalah orang percaya, tapi seringkali kita masih takut dan bimbang. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ketika kita berada dalam kesulitan hidup, iman kita menjadi goyah. Seperti contohnya saat kita sakit flu atau demam biasa. Iman kita masih kuat, tetapi apabila kita berobat ke dokter, lalu kita divonis penyakit yang parah, lalu iman kita menjadi goyah. Kita minta doa kepada siapa saja yang kita temui dan kita berobat ke sana ke sini. Itu adalah suatu hal yang menjadikan kita kehilangan arah dan kita menjadi tidak memiliki semangat hidup. Selanjutnya contohnya yaitu saat menghadapi badai hebat di laut atau saat kita terbang dengan pesawat dalam kondisi cuaca yang sangat buruk. Di mulut kita mengucapkan, "Yesus, tolong aku," tapi nyali kita tetap takut. Nah, dalam tema BKSN tahun 2021 yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, mari kita melihat pelajaran-pelajaran iman dari kisah Yesus berjalan di atas air dalam Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 yang sudah kita dengarkan tadi. Untuk meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Yesus penolong dan pelindung kita. Kisah Yesus berjalan di atas air terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus melayani orang banyak, memberikan kesembuhan kepada mereka, dan mengadakan mujizat, Yesus menyuruh semua orang pergi, termasuk para murid. Lalu Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Suster, Bapak Ibu, anak-anak, dan karyawan, doa adalah unsur penting dalam kehidupan kita.
Yesus mengajarkan para muridnya untuk berdoa. Yesus punya waktu khusus berdoa secara pribadi. Yesus membangun hubungan intim dengan Bapanya dalam doa. Yesus saja yang Tuhan mau berdoa dan tetap setia berdoa kepada Bapanya. Bagaimana dengan kita? Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, serta anak-anak yang terkasih, kekuatan kita menghadapi badai hidup adalah doa. Yesus telah menunjukkan teladan dalam hal berdoa. Jadikan doa sebagai kunci untuk memperoleh kekuatan dan ketenangan di tengah badai. Dan jadikan Yesus sebagai teman kita, penolong kita, pelindung yang akan selalu setia menyertai kita. Ia selalu mendengar saat kita berseru. Ia juga selalu menjawab saat kita berdoa. Ia membukakan pintu saat kita mengetuk. Ia menghapus air mata saat kita bersedih. Ia adalah Tuhan yang sangat peduli dan sangat mengerti segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan arah dan tujuan, bagaikan kapal yang terombang-ambing yang disebabkan oleh situasi pandemi COVID-19 saat ini, Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia membetulkan yang rusak dengan penuh kasih sayang. Jadi, marilah kita berhenti mengukur besar dan beratnya masalah hidup kita. Marilah kita tenang, percaya, dan tetap berharap, meskipun situasi tidak memberi harapan. Berpautlah pada Yesus dalam doa. Bersyukurlah dan setia menyembahnya karena Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah Bapa, Sang Sumber Sabda Ilahi, telah memberi kekuatan dalam penyelenggaraan karya keselamatan kekal bagi kita umatnya. Maka marilah kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi kepadanya. Suster, Bapak Ibu, karyawan, dan anak-anak yang terkasih, mari kita satukan doa-doa kita, pengharapan kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, karyawan, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 sudah selesai. Semoga kegiatan kita dan seluruh usaha baik kita selama bulan Kitab Suci Nasional tahun ini selalu diberkati Allah, diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan dalam menjalani saat-saat yang berat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, jangan dimatikan dulu, ada pengumuman dari Bu Flo.
yaitu untuk memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, SD Kanisius Melinggi mengadakan berbagai lomba. Yang pertama, lomba dance cover yang diikuti kelas 1 dan 2. Lalu lomba yang kedua yaitu lomba membaca kitab suci untuk anak-anak kelas 3 dan 4. Lalu lomba yang ketiga yaitu lomba kuis kitab suci, yaitu untuk diikuti anak-anak kelas 5 dan 6. Dan lomba yang terakhir yaitu lomba tutur kitab suci atau menceritakan cerita kitab suci untuk anak-anak kelas 1 sampai 6. Untuk info selanjutnya, anak-anak akan dihubungi oleh wali kelas masing-masing dan jangan lupa untuk selalu melihat di Instagram dan YouTube SD Kanisius Melinggi. Terima kasih anak-anak, berkah dalam.